Selamat siang Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 WITA bersama saya Erna Suputra. Pemirsa, status Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia menyebabkan jumlah pekerja informal di sektor pariwisata di Bali cukup banyak. Namun demikian, rendahnya kesadaran menyebabkan banyak pekerja informal, yaitu pekerja bukan penerima upah di Bali belum terjamin sosial ketenaga kerjaannya. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusra Papua, Kuswadi, mengakui upaya mengenjot kepariwisataan tenaga kerja informal atau bukan penerima upah BPU di Bali tidaklah mudah. Pemahaman masyarakat khususnya tentang jaminan ketenagakerjaan masih sangat rendah. Kuswadi mencontohkan banyak pekerja informal bekerja di sektor penunjang pariwisata seperti pemandu wisata, terapis spa, pedagang, pengrajin, dan pekerja di hotel-hotel kecil di wilayah Seminyak, Legian, dan Kuta. Mereka belum memiliki jaminan baik jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja. Dari sekitar 2 juta jumlah tenaga kerja di Bali, 1 juta diantaranya merupakan pekerja informal dan dari jumlah itu hanya 20% telah terjamin ketenaga kerjaannya. Kita sama-sama tahu kan bahwa di Bali itu kan banyak lapak-lapak yang ada kan. Di Legian aja dari ujung ke ujung kan semua kan toko-toko kan. Toko-toko itu belum masuk itu. Kalau kita formal semua udah banyak, formal 90% udah masuk ya, formal ya. Berapa Pak? 90% udah masuk formal ya. Tapi informal itu kita baru mencapai angka 20%. Dari 100%. Dari tenaga kerja di Bali. Iya. Tenaga kerja di Bali berapa kemarin 2 Tadi juta? kan ada 2 jutaan, itu kan formal dan informal. Ya. Kita bicara masuk informal, Ya. 1 juta. Ya. 1 juta baru masuk sekarang ini mungkin 89.000, 80.000. Jutanya berapa? 920, berapa persen? Masih banyak ya. Masih pasar yang bisa banyak. digait ya. Iya. Bahwa kita harus peduli dengan kondisi lingkungan kita. Kalau kita nggak peduli, siapa yang mau peduli gitu. Lebih lanjut, Kuswadi mengatakan potensi pekerja di sektor informal lainnya di Bali berada pada lembaga perkreditan desa, koperasi maupun UMKM. Seluruh usaha itu diminta menjaminkan sosial ketenagakerjaan para karyawannya. Saat ini pihaknya mendorong kepala daerah dan kabupaten mengeluarkan perda tentang instruksi agar pelaku usaha sektor informal di Bali menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Indra Wijaya, Bali TV. Sekian seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.